Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NPM saya 10 12 saya kelas 3 manajemen Universitas Teknologi. Dan pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai kantor atau video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester atau kuliah manajemen pada anak anak. Oke, langkah pertama kita harus menyediakan dulu filenya. Nah, ini file parameter perbandingan yang kita butuhkan untuk proses pemilihan vendor atau pemilihan penyedia. Kemudian selanjutnya itu buka aplikasi Expert Choice untuk melakukan perbandingan dan pemilihan vendor. Nah, untuk langkah pertama itu membuat model baru, yaitu setelah terbuka aplikasinya kita pilih create new model dan di otomatis akan pilih, kemudian klik. Nah, di sini kita isi pemilihan vendor. Oke, kemudian buka file. Nah, selanjutnya untuk goalnya kita isi bagian tadi pemilihan. Kemudian oke. Nah, sebelum kita ke pemilihan vendor, kita memilih dulu atau menentukan dulu jenis laptop atau tipe laptop yang kita butuhkan. Di sini untuk menentukan atau laptop yang kita butuhkan, kita klik kanan di goal, pilihan laptop, kemudian klik insert chart of current atau bisa juga kalau di sini kontrol H. Pilih. Nah, yang pertama sesuai dari file yang tadi kita sediakan, yang pertama kita isi dengan resolusi layar. Kemudian berat. Selanjutnya RAM, hard drive, ukuran layar, kamera internal, dan yang terakhir kapasitas baterai. Setelah semuanya dimasukin, tipe-tipe dari tipe laptop yang kita butuhkan, kemudian enter 2 kali. Nah, selanjutnya kita klik kiri di bagian go, itu yaitu untuk perbandingan. Kemudian klik di 3/1 membandingkan. Nah, di sini akan muncul di layar seperti ini ya. Di sini adalah untuk pemilihan perbandingan dari ketiga 1 2 3 4 dari hal yang kita tadi tulis, kita bandingkan lebih mana saja yang lebih kita butuhkan. Yang pertama resolusi layar, antara resolusi layar dengan berat. Nah, di sini karena saya membutuhkan laptop yang ringan, berarti kita isi 2 di berat. Selanjutnya untuk resolusi layar dan RAM. Nah, di sini saya membutuhkan laptop yang bukan lebih banyak, kita isi 3 di RAM. Nah, selanjutnya antara resolusi layar dengan hard drive, karena saya membutuhkan hard drive atau penyimpanan seperti tadi, jadi kita isi di bagian hard drive yang ketiga. Selanjutnya untuk resolusi dan ukuran layar, karena di sini ukuran layar menurut saya lebih penting, jadi saya isi yang kedua di ukuran layar. Nah, selanjutnya resolusi layar dengan kamera internal, karena di sini resolusi layar menurut saya lebih penting daripada kamera internal, saya akan isi di angka 2 di resolusi layar. Selanjutnya antara resolusi layar dan kapasitas baterai, karena saya lebih membutuhkan baterai, jadi saya isi di angka 3 di kapasitas baterai. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan antara berat dan beberapa perbandingan. Yang pertama antara RAM dan berat, karena di sini saya akan lebih membutuhkan RAM daripada berat, maka saya isi di angka 2 di bagian. Selanjutnya antara berat dan hard drive, tentu saja hard drive lebih penting, saya isi di angka 3 di hard drive. Selanjutnya antara berat dan ukuran layar, karena ukuran layar menurut saya lebih penting daripada berat, maka saya isi di angka 2 di ukuran layar. Selanjutnya antara berat dan kamera internal, saya lebih membutuhkan membeli laptop yang kecil, jadi saya isi di angka 2 di bagian berat. Selanjutnya di antara berat dan kapasitas baterai, tentu saja saya akan pilih kapasitas baterai yang lebih, jadi saya isi di angka 2 di kapasitas baterai. Selanjutnya kita akan membandingkan hard drive dan elemen yang lain. Nah, sekarang antara RAM dan hard drive, karena saya sama-sama membutuhkan keduanya, jadi saya di angka 1 saja. Kemudian antara RAM dan ukuran layar, tentu saja RAM, jadi saya isi di angka 2 di bagian RAM. Selanjutnya internal, tentu saja RAM saya butuhkan, jadi di angka 2 di bagian RAM saya isi. Selanjutnya antara RAM dan kapasitas baterai, karena menurut saya kedua-duanya lebih penting, dan saya butuhkannya, maka saya angka 1. Selanjutnya membandingkan hard drive. Nah, hard drive dengan ukuran layar, makanya untuk hard drive dan ukuran layar saya lebih memilih hard drive, tentunya lebih penting, jadi saya di angka 3 di bagian hard drive. Selanjutnya antara kamera internal dan hard drive, tentu saja yang ketiga di bagian hard drive. Nah, untuk hard drive dan kapasitas baterai, menurut saya lebih penting hard drive, bisa di angka 2. Selanjutnya untuk membandingkan ukuran layar. Nah, ukuran layar dengan kamera internal menurut saya lebih penting ukuran layarnya, jadi isi bagian 2 di bagian ukuran layar. Selanjutnya antara ukuran layar dan kapasitas baterai, tentu saja kapasitas baterai, saya isi angka 2 kapasitas baterai. Nah, yang terakhir antara kamera internal dengan kapasitas baterai, tentu saja saya akan pilih kapasitas baterai, isi di angka 3. Nah, selanjutnya kita klik di bagian info. Ya. Nah, seharusnya di sini muncul grafik perbandingan antara tadi sesuai kebutuhan kita. Namun di sini tidak muncul karena mungkin device yang kurang mendukung, tapi bisa kita lihat di bagian sini. Kita klik pilihan go dan klik grafik atau grafis device from previous conversion. Nah, di sini bisa kelihatan dari ke 1 2 3 4 5 dan ke 7 elemen yang tadi ada elemen yang lebih tinggi atau lebih kita butuhkan. Nah, untuk melihat prioritas dari elemen yang tadi, kita klik aja sort by priority. Nah, di sini kita lihat. Jadi yang paling kita butuhkan, yang paling saya butuhkan dari pemilihan itu yang pertama di hard drive, kemudian di RAM, kapasitas baterai, ukuran layar, selanjutnya resolusi layar, dan yang terakhir kamera internal. Nah, ini inkonsistensinya 0,3. Jadi apa ini inkonsistensi? Jadi inkonsistensi ini adalah seberapa konsisten kita dalam memilih perbandingan yang tadi. Nah, ini harusnya lebih atau
kurang dari 0,1 di bawah 0,1. Karena kalau lebih atau 0,1 atau lebih, itu artinya kita memilihnya tidak konsisten atau salah-salahnya. Nah, di sini kita konsistensinya 0,3 bisa dikatakan konsisten. Nah, setelah kita mengetahui elemen yang paling dibutuhkan dari tipe laptop, kita masukkan kompetitor vendor-vendor yang jadi penyedia. Di sini, kita klik bagian A plus sini untuk menambahkan vendor. Yang pertama di sini kita lihat Dell. Oke. Yang kedua Lenovo. Dan yang ketiga HP. Nah, setelah masukkannya Lenovo, Dell, dan HP yang jadi kompetitor vendor yang akan dipilih. Nah, itu selanjutnya kita klik bagian resolusi layar antara Dell, Lenovo, dan HP. Kita bandingkan di resolusi layarnya mana yang kita klik resolusi layar. Dan klik di perbandingan yang ketiga. Nah, di sini kita lihat sesuai parameter yang tadi, parameter yang ini yang di Excel. Kita lihat antara Dell dan Lenovo. Resolusi layar yang lebih tinggi yang mana ya? Nah, di sini dari Dell dan Lenovo, maka resolusi layar adalah Lenovo. Jadi kita lihat dari sini 2 Lenovo. Selanjutnya antara Dell dan HP lebih banyak HP, lebih tinggi HP, jadi kita isi 2 HP. Dan yang terakhir antara Lenovo dan HP karena sama memiliki resolusi data yang sama, jadi kita pilih yang sama. Selanjutnya, nah dari sini kita bisa lihat di elemen resolusi layar antara Dell, Lenovo, dan HP. Kita bisa pilih antara 2 Lenovo dan HP. Namun ini belum jadi hal terakhir yang menjadi kebutuhan. Kemudian kita bandingkan di elemen berat antara tiga vendor ini. Kita klik berat, kemudian klik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat dari elemen beratnya antara Dell dan Lenovo itu lebih berat Lenovo. Jadi tapi karena kita membutuhkan yang lebih ringan, jadi kita pilih yang lebih ringan ya. Antara Dell dan Lenovo berarti Dell yang lebih ringan. Jadi kita pilih Dell. Selanjutnya antara Dell dan HP. Dell dan HP karena sama kita isi atau beda besar. Yang terakhir antara Lenovo dan HP karena berat Dell lebih ringan HP maka akan klik. Nah, klik on. Yes. Nah, jadi lihat di elemen berat kita pilih kita memiliki perbedaan antara Dell dan HP. Kemudian di elemen selanjutnya itu RAM. RAM, kemudian kita bandingkan lagi. Nah, dari Dell dan Lenovo kita bandingkan dari RAM-nya antara Dell dan Lenovo lebih banyak Lenovo, berarti kita klik angka 2 Lenovo. Kemudian antara Dell dan HP RAM-nya sama, jadi karena sama kita isi yang besar juga. Kemudian yang terakhir antara Lenovo dan HP kita di Lenovo angka 3 karena Lenovo lebih. Nah, dari RAM sendiri kita bisa lihat Lenovo yang harus kita pilih. Kemudian di hard drive kita bandingkan lagi antara Lenovo dan Dell, hard drive-nya lebih banyak Lenovo, kita pilih Lenovo. Selanjutnya antara Dell dan HP karena sama, jadi kita pilih ya. Kemudian Lenovo dan HP kita pilih Lenovo karena dari tadi kita bisa lihat bahwa hard drive yang diberikan Lenovo lebih banyak. Yes. Nah, Lenovo masih jadi pemenangnya hard drive dan RAM. Selanjutnya di ukuran layar. Dari ukuran layar kemudian perbandingan. Dari ukuran layar antara Dell dan Lenovo kita bisa lihat Dell lebih besar layarnya, jadi kita pilih akan bagi Dell. Kemudian Dell dan HP ukuran layarnya masih 6 Dell, jadi situ Dell. Dan selanjutnya antara Lenovo dan HP karena lebih besar Lenovo, jadi kita pilih akan bagi Lenovo. Yes. Nah, jika lihat ukuran layarnya Dell lebih yang harus kita pilih. Di kamera internal kita bandingkan antara Dell dan Lenovo, kamera internalnya sama ya, jadi kita pilih satu. Kemudian antara Lenovo masih sama juga, satu juga. Sorry. Kemudian yang terakhir antara Lenovo dan HP kan sama. Untuk kamera internal kita masih memiliki skor yang sama antara Dell, Lenovo, dan HP ya. Kemudian yang terakhir kapasitas baterai kita bandingkan untuk kapasitas baterai antara Dell dan Lenovo. Lenovo memiliki 45 mAh, jadi kita isi 2 di Lenovo. Kemudian untuk Dell dan HP lebih besar HP, kali ini isi 2 ya. Kemudian antara Lenovo dan HP kan memiliki kapasitas yang sama di sini ya. Nah, setelah semuanya selesai, perbandingan antara elemen ini dan juga vendor-vendor kita masukkan. Jadi kita akumulasikan dari semuanya perbandingan mana yang harus kita pilih. Langkah selanjutnya itu klik sensitivity graph, kemudian open for graph. Oke. Oke, ini ada for graph. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dari grafik yang dihasilkan dari perbandingan yang kita lakukan tadi, jadi laptop dari vendor Lenovo memiliki performa yang lebih bagus antara yang lainnya. Bisa kita lihat dari grafik ini. Dan ketiga grafik yang lainnya juga masih Lenovo menjadi pemenangnya. Jadi bisa ditentukan dari hasil pemilihan vendor kali ini Lenovo menjadi pilihan yang terbaik yang harus kita pilih. Namun Lenovo masih memiliki kekurangannya, dan di berat yaitu karena memiliki berat yang lumayan, kemudian di ukuran layar yang masih lebih besar Dell di antara Lenovo. Namun di antara Dell dan Lenovo ini karena dua ini yang menjadi pilihan terbaik ya, masih Lenovo yang memiliki performa yang lebih bagus dan harus kita pilih. Jadi di pemilihan vendor ini Lenovo menjadi vendor yang akan kita pilih. Sekian mungkin tutorial pemilihan vendor atau pilihan penyedia yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.